Oke, step yang pertama kita buka PowerPoint seperti biasa. Pilih blank presentation dan di sini kita tuliskan dulu judulnya animasi proses terjadinya hujan. Tambahkan nama kalian, kelas kalian, dan sekolah kita. 25 Tangerang Selatan. Baik, sampai di sini kita ganti desainnya boleh, silakan. Bu Betty mau pakai warna ini deh ya, hijau lagi aja boleh deh. Terus berikutnya kita tambahkan slide yang kedua. Untuk slide yang kedua yang tidak dibutuhkan boleh dihapus. Dan ini warnanya kita ganti menjadi warna putih lagi ya. Bagaimana caranya? Kalau kita mau ganti warna putih di desain di sini, nanti terganti semuanya untuk slide 1. Padahal Bu Betty hanya mau di slide 2 saja. Kita klik kanan pada tema yang warna putih ini, lalu pilih apply to selected slides. Ya. Nanti dia hanya menerapkan di slide yang kita pilih saja. Langkah berikutnya kita ganti terlebih dahulu backgroundnya. Klik kanan format background. Pilih gradient fill boleh. Nah, di sini kalau sudah berwarna biru seperti ini gradasi ya. Nah, ini berarti sudah selesai. Berarti Bu Betty close. Lalu kita buat dulu tadi items yang dibutuhkan. Tadi ada bukit atau gunung gitu ya. Bu Betty menggunakan insert lalu pilih shapes. Nah, di shapes di sini teman-teman kita menggunakan yang namanya free form. Ya, freeform shape ini kita bisa menggambar shape apapun. Jadi Bu Betty gunakan freeform shape, lalu kita buat bebas lah ya. Sampai di sini klik 2 kali. Berikutnya kita tinggal ganti. Misalkan kalau mau bukit ya berwarna hijau dan lain sebagainya tadi. Bu Betty menggunakan yang namanya tekstur. Ya, tekstur yang ada di PowerPoint ini Bu Betty gunakan saja. Kalau sudah seperti ini, sudah bukitnya. Tadi ada air dan juga ada pasir ya. Untuk airnya, Bu Betty gunakan lagi freeform di sini. Untuk pasirnya dulu deh ya. Nah, Bu Betty buat di sini. Terus seperti pantai lah ya. Nah, kalau sudah kita shape fill, tambahkan lagi tekstur yang pasir. Ya, outline-nya nggak usah dipakai, no outline. Oke, ini kalau misalkan sudah membentuk gambar air ya berarti sudah selesai, nggak apa-apa begini ya. Lalu berikutnya ini kan ada di depan ya, kurang cakep nih, kurang rapi. Kalau Bu Betty mau letakkan ke belakang, kemarin kita tinggal pilih yang pictures format, lalu kita pilih send to back atau send backward ya. Oke. Bukitnya bisa diperbesar, boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, step selanjutnya adalah kita tambahkan matahari. Tadi pakai matahari ya, shapes. Matahari di sini sudah ada, tinggal kita tambah. Adanya dari balik belakang bukit, dia munculnya. Nah, nanti berarti ini kita order ke belakang dulu ya. Berarti send to back langsung aja. Tekan di sini. Oke, atau mau dari sini juga boleh. Posisinya bebas. Setelah ini, langkah step berikutnya apa? Tadi ya, ketika mataharinya sudah menyinari, airnya menguap kan? Berarti kita gunakan tanda panah tadi ya, yang memberikan efek bahwa airnya itu menguap. Ya, yang mau join Zoom boleh, tapi tidak usah connect audio, leave audio saja. Biar tidak biar tidak berisik gitu ya. Setelah itu kita tambahkan tanda panah di sini. Oke, agak kurang jelas memang ya. Nah, tambahkan tanda panah di sini. 3 tanda panah. Nah, kalau sudah ini di blok ya, atau dari luar kalian bisa blok seperti ini, klik kanan, lalu grup lagi. Selanjutnya ini letakkan di sini. Jadi nanti dia akan ada efek dia menguap. Setelah menguap menjadi apa? Gumpalan
awan. Awannya kita ambil yang ada di shape saja ya. Ini kita buat. Awannya mau 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan, dan seterusnya. Kalau untuk awannya boleh langsung ganti menjadi warna agak abu-abu ya. Karena biasanya kan untuk uap airnya itu warna abu-abu nih. Nah, abu-abunya Bu Betty gunakan di sini. Lalu Bu Betty copy, Bu Betty duplicate. Oke, ini mau sebesar ini dulu, boleh. Ada 3 di sini. Lalu Bu Betty group, klik kanan, group. Baik, step di sini kalau sudah selesai, tambahkan efek hujan. Di mana efek hujannya? Nah, teman-teman, kita gunakan lines. Lines yang biasa nih. Kalian bisa kecilkan sedikit. Linesnya boleh dibuat di luar dulu. Gunakan shift supaya lurus, teman-teman. Lalu kalau sudah satu, kita ubah weight-nya atau ketebalannya. Lalu berikutnya ganti warnanya, warna putih. Dan terakhir adalah ubah polanya atau bentuknya ya. Bu Betty di sini menggunakan dash, jadi ada garis putus-putus. Dan ini kita duplicate saja. Nah, duplicate terus. CTRL-D. Kalau sudah seperti ini, di blok, klik kanan, group. Ini kita letakkan di bagian ini. Ya, ini tinggal disesuaikan saja. Mau seperti ini, silahkan. Mau lebih lebar lagi juga boleh. Jadi nanti dari awan dia turun efeknya nih. Oke, ini sampai bawah berarti. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal memberikan efek animasi. Lihat Bu Betty, step pertama efek animasinya dari mana? Step pertama efek animasinya dari matahari ya. Dan berarti kita pilih matahari, lalu kita pilih apa kemarin? Animation. Dan di sini munculkan dulu animation pane-nya. Setelah itu, kita tambahkan ini untuk matahari ya, bukan awan yang Bu Betty klik nih, yang matahari. Lalu kita gunakan add animation-nya efek masuk atau entrance. Nah, entrance di sini Bu Betty gunakan more entrance effect. Bu Betty pilihnya pick in. Oke ya, Bu Betty pilihnya pick in. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, ketika Bu Betty slideshow, mataharinya baru muncul kalau Bu Betty klik. Nah, sebenarnya Bu Betty tidak mau seperti itu. Bu Betty maunya otomatis. Berarti kita pilih timingnya, ganti ya. Klik 2 kali di sini. Atau kalian bisa klik segitiga yang ada di panel animasi. Timing. Ganti startnya menjadi with preview supaya otomatis. Terus durasinya jangan terlalu cepat. Ya, Bu Betty pakai medium saja. Perlu di repeat? Tidak usah. Ya, kalau sudah. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah, seperti itu nanti baru akan membuat air lautnya menguap. Sekarang kalau sudah mataharinya menyinari, efek berikutnya adalah air lautnya menguap. Nah, uapan airnya ini ditunjukkan dengan tanda panah juga nih. Berarti kita pilih objek tanda panahnya, kita klik add animation, menggunakan more entrance effect lagi, sama menggunakan pick in lagi saja. Oke ya. Nah, di sini pick in-nya, Bu Betty klik timing-nya, klik 2 kali di efek animasinya. Lalu kita klik timing. Nah, teman-teman, ini di klik start-nya itu bukan with previous, tapi kita pilihnya after previous. Jadi kalau setelah mataharinya bersinar, baru uap airnya itu terjadi proses penguapannya. Berarti after previous. Bu Betty ganti durasinya, jangan cepet-cepet, medium saja, di repeat sama Bu Betty 3 kali ya. Jadi kalau misalkan Bu Betty klik seperti ini slideshow, lalu dia menguap airnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka awannya baru muncul, gumpalan-gumpalan awannya ya. Berarti sekarang stepnya adalah ke awan. Nah, di awan ini Bu Betty pilih add animation, lalu kita gunakan more entrance-nya itu adalah Bu Betty pakai dissolve in. Dia muncul dulu.
Dissolve in-nya Bu Betty klik 2 kali. Ini timingnya berarti startnya bukan on click, after previous ya. Setelah menguap kan menjadi gumpalan awan. Kita pilih after previous. Durasinya boleh very fast, repeat sama Bu Betty 3 kali. Jadi nanti setelah uap airnya, nah 1, 2, airnya menguap, muncul gumpalan awan. Nah, nanti gumpalan awannya membesar. Setelah membesar, dia terbawa angin. Ya, gimana Bu cara memberi efek membesarnya? Bu Betty klik objek awannya sekarang, add animation lagi. Di sini menggunakan emphasis ya, grow or shrink ya, grow or shrink. Oke, nah kalau sudah seperti ini, Bu Betty klik lagi timingnya. Untuk size-nya, membesarnya ini bisa kita setting teman-teman ya. Ini 150%. Bu Betty buatnya agak besar sedikit pakai custom ya. 120 saja deh. Kalau sudah, kita atur timingnya. Seperti biasa, ini bergeraknya setelah efek sebelumnya, berarti after previous. Kemudian durasinya biarkan. Ini tidak Bu Betty apa-apakan lagi. Oke. Nah, ini terlalu besar berarti awannya Bu Betty kecilin dikit aja. Coba kita play. Dia naik. Muncul awannya, membesar. Nah, setelah membesar awannya terbawa angin. Pakai efek apa nih? Pakai efek motion pad. Nah, ini Bu Betty klik dulu awannya lagi. Add animation, lalu Bu Betty pilih more motion pads. Pilih kembali ke kiri ya, seperti kemarin ketika kalian membuat efek animasi bus yang berjalan. Lalu kita letakkan ini sampai di sini kira-kira. Ya, kalau sudah di situ, timingnya kita atur. Timingnya berarti after previous. Oke, dia berjalan, baru muncullah hujannya turun. Nah, berarti sekarang ke efek hujan. Hujannya tinggal kita beri add animation, lalu kita pilih more entrance effect, dan kita pilih peak in lagi. Nah, kalau hujannya ke atas kan tidak mungkin ya. Hujan itu dari atas ke bawah kan, berarti di sini kita ganti orientasinya. Ini Bu Betty klik, lalu kalian bisa ganti efek optionnya di sini. Turun ke bawah, from top ya, klik, nanti dia akan turun ke bawah. Sekarang kita atur timingnya, klik 2 kali. Timingnya tinggal kita ganti after previous. Durasinya jangan cepet-cepet, nanti bisa banjir jadi efeknya. Dan kita repeat. Oke, nanti dia hujan seperti itu ya. Berarti kalau misalkan Bu Betty mulai dari awal nih, oke, dia terjadi proses penguapan, lalu muncul hujan, membesar, uap air, awan, nah dia bisa turun di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah atau susah? Gampang ya? Insya Allah. Nah teman-teman, ini Bu Betty buat baru yang ibaratnya belum ada tambahan label apapun. Kalian boleh menambahkan ya. Nanti silahkan. Mau ditambahkan caption juga boleh. Jadi buat lebih bagus lagi dari apa yang sudah Bu Betty contohkan. Nah setelah ini kita tinggal berikan dia atau tinggal kita hyperlinkkan saja ke slide pertama. Ini berarti Bu Betty tambahkan dulu tombol untuk linknya. Langsung kita ketik mulai, dan ini kita tinggal klik kanan, hyperlink, lalu place in this document, slide kedua. Ya. Baik, setelah ini kemudian tinggal kalian save as seperti biasa. Save as-nya adalah tugas 8 praktik. Nama kalian kelas 8A. Letakkan di folder kalian sendiri. Nah, jika sudah nanti tinggal dikirimkan ke LMS. Ini Bu Betty kasih contoh untuk diletakkan di LMS. Baik, sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan?